Halo semua, jumpa lagi di materi ekosistem kelas 10 bagian yang kedua. Yang lalu kita sudah bahas tentang komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem. Hari ini kita akan bahas tentang aliran energi, piramida ekologi, dan juga produktivitas. Aliran energi adalah energi kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam sistem ekologi, suatu organisme menjadi komponen pengubah energi. Aliran dan siklus materi dalam ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Ada 5 macam tingkat trofik dalam ekosistem. Yang pertama, tingkat trofik 1, sebagian besar terdiri dari tanaman sehingga disebut sebagai produsen primer ya. Yang kedua, tingkat trofik 2, organisme pemakan produsen atau yang disebut juga sebagai konsumen primer atau dikenal dengan nama herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang tingkat trofik 3, organisme pemakan konsumen primer atau disebut sebagai konsumen sekunder atau karnivora, konsumen pemakan daging atau hewan pemakan daging. Kemudian yang keempat adalah organisme pemakan konsumen sekunder atau disebut sebagai konsumen tersier atau konsumen puncak. Tingkat trofik yang kelima adalah detritivore, makhluk hidup pemakan sisa tumbuhan atau hewan yang sudah mati atau detritus ya. Kemudian contoh rantai makanan itu ada rantai makanan di darat dan juga rantai makanan di laut. Kalau di darat dimulai dari tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan jangkrik, jangkrik dimakan katak, katak dimakan ular, dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Tumbuhan berperan sebagai tingkat trofik 1, kemudian jangkrik konsumen tingkat 1, katak konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, dan akhirnya elang adalah konsumen puncak ya. Kemudian contoh rantai makan di laut dimulai dari fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton atau hewan pemakan plankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar akhirnya dimakan oleh ikan paus. Jadi itu adalah contoh-contoh rantai makanan yang ada di darat maupun di laut. Kemudian jaring-jaring makanan adalah gabungan dari berbagai macam rantai makanan yang saling terhubung dan kompleks. Jadi rantai makanannya lebih dari satu ya. Jadi kalau yang tadi hanya rantai makanan hanya satu, maka jaring-jaring itu lebih dari satu. Contohnya adalah tanaman air, itu nanti kalau mati menjadi detritus atau serpihan-serpihan seperti itu ya. Kemudian tanaman air ini juga itu bisa dikonsumsi atau dimakan oleh bebek. Nanti bebek kalau kalian lihat tanda panahnya itu dimakan oleh manusia. Kemudian tanaman air itu nanti juga sama, bisa dimakan oleh ikan tawes. Nah, tapi ikan tawes nanti akhirnya dimakan oleh lintah atau diambil darahnya oleh lintah, kemudian dimakan oleh bangau. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, manusia adalah konsumen puncak ya. Kemudian yang keempat, piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Berfungsi untuk menunjukkan perbandingan di antara tingkat trofik satu dan lainnya di dalam ekosistem. Ada 3 piramida ekologi di dalam ekosistem. Yang pertama piramida jumlah, piramida biomasa, dan terakhir piramida energi. Kita akan bahas satu persatu. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme atau makhluk hidup pada tiap tingkat tropik. Jumlahnya biasanya dibatasi oleh 1 meter persegi. Akan dilihat sampelnya seperti apa. Contoh, pada kolam air tawar, produsen jumlahnya lebih banyak dalam sekitar 1 meter persegi. Konsumen primer jumlahnya lebih sedikit, konsumen sekunder lebih sedikit lagi, konsumen tersier juga sedikit. Jadi bentuknya seperti itu ya, seperti segitiga ke atas semakin runcing.
Kemudian di hutan, ternyata produsen ketika ditemukan dalam wilayah 1 meter persegi, pohon cuma ada satu, tetapi konsumen primer, ulat, kecoa, dan sebagainya, itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian konsumen sekunder jumlahnya agak sedikit, konsumen tersier jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi sepertinya piramidanya menjadi tidak seimbang, tapi tetap dalam keadaan yang normal. Kemudian piramida biomasa. Piramida yang menunjukkan berat atau masa kering total. Di sini ada masa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik dalam waktu tertentu. Kalau dilihat pada gambar, di sini jumlah produsen berupa daun-daunan hijau jauh lebih banyak daripada serangga ya. Nah, kemudian serangga itu jauh lebih banyak daripada jenis-jenis burung pemakan serangga. Nanti elang itu jadi menjadi jumlah yang paling sedikit ya, jadi itulah piramida biomasa. Yang ketiga adalah piramida energi. Piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tingkat trofik. Jadi setiap tingkat trofik ini akan mengalami penurunan dari 10.533 menurun menjadi 1.478, kemudian menjadi 67 sampai menjadi 6. Jadi energinya semakin ke atas semakin berkurang. Jumlah total energi setiap tingkat trofik ke arah puncak akan semakin kecil. Secara umum, konsumen hanya mampu memanfaatkan 10% dari tingkat trofik di bawahnya. Kemudian yang kelima adalah produktivitas. Hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode tertentu. Produktivitas dibagi dua, produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis. Dua jenis produktivitas primer adalah produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Produktivitas primer kotor adalah jumlah total materi organik atau karbon organik yang dihasilkan selama proses fotosintesis. Sementara produktivitas primer bersih adalah produktivitas primer kotor dikurangi laju respirasi. Produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen atau heterotrof. Ya. Sekian materi di bagian ini, silakan dilanjutkan ke video berikutnya.